Gimana caranya melakukan rutinitas dengan lebih mindful. Nah, ini betul, ini setuju, ini setuju. Jadi memang kalau misalkan kita sholat itu, ini kan bahasanya sholat ya, kalau kita sholat dengan otomatis, ya itu nggak baik. Jadi kita nggak ada conscious. Kalau misalkan bahasa agamanya tuh bisa nggak khusyuk tuh. Kalau otomatis, pikiran kita bisa kemana-mana. Conscious adalah yang kita musatkan pikiran kita, gitu. Kita musatkan pikiran kita, fokus kepada bacaannya. Fokus kepada bacaannya. Fokus kepada coba kita sadari betul gitu ya, kalau misalkan kita lagi baca surat apapun itu dalam sholat gitu ya, kita sadari betul, kita sudah benar belum sih tajwidnya? Benar nggak ya panjangnya di sini, pendeknya di sini? Kadang-kadang itu kita kalau otaknya otomatis kita sudah yakin aja betul, seolah-olah itu betul. Padahal kalau kita cek lagi, mungkin kita ada salah, yang harusnya A dibacanya A, yang harusnya A dibacanya A, atau yang harusnya 2 harkat jadi cuma 1 harkat. Itu banyak. Makanya kita perlu cek lagi di situ. Benar nggak ya bacaan kita ya? Dicek lagi tulisannya seperti apa. Bisa dicek bacaannya. Sudah benar atau belum. Panjang pendeknya seperti apa. Fokus kepada itu saja dulu. Belum lagi nanti kalau misalkan kita pikirkan lagi, kita maknai segala macam lanjutannya. Nggak usah ke sana dulu. Yang paling penting adalah coba perhatikan betul bacaan kita panjang pendeknya sudah benar apa enggak. Nah, di situ kita bisa jadi conscious tuh. Karena kita betul-betul fokus kepada bacaan kita gitu ya. Itu mengenai sholat. Itu dari Mbak Pratiwi, berikutnya dari Mbak Dini Rihartati. Mana pertanyaannya? Oh, ini dia. Apakah orang yang tidak punya rasa responsibility di dirinya itu terkait dengan otak otomatisnya? Bagaimana cara menjadikan orang tidak punya responsibility? Oke, begini. Yang namanya individu, yang namanya orang itu pasti punya kepribadian, gitu. Dan kita sekarang memiliki kepribadian yang multiple, tidak cuma satu kepribadian. Dan yang namanya kepribadian adalah pathway di otak, komunikasi antara saraf di otak yang memang itu sudah tertanam. Karena itu sudah tertanam, artinya keluarnya secara otomatis. Itu makanya kalau kita sudah mengenal kepribadian orang, kita bisa memprediksi dalam situasi seperti ini dia akan munculnya seperti apa. Dalam situasi seperti ini dia akan bisa seperti apa. Itu kita bisa prediksi itu. Kita bisa prediksi. Makanya kalau misalkan pertanyaannya tadi, apakah terkait dengan otak otomatis? Sudah pasti. Kepribadian itu otak otomatis. Kepribadian itu otak otomatis. Nah ada tapinya. Apakah nanti bisa kita intervensi kepribadian? Nah, tentu bisa. Caranya kayak gimana? Ya tadi. Sekarang begini ya. Kalau kepribadian kita tuh, gue mau orang yang begini, terserah gue aja kayak gimana. Lama-lama orang akan ada yang tidak suka sama kita. Karena apa? Itu jadi tidak terkontrol gitu ya. Jadi uncontrollable. Jadi semuanya jadi otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah tetap pertimbangkan kembali sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Yang paling gampang gini, kalau ada orang yang selalu butuh orang lain, mau apa-apa atau mau ngapain pun juga, pasti dia nanya dulu. Gue mendingan gimana ya, gini apa enggak? Ada orang yang banyak nanya, banyak apa-apa. Jadi kalau kita bilang, lu tinggal mutusin ini susah banget sih. Enggak, kayak pertanyaan simpel aja kok. Dia jadi nanya-nanya dulu kayak nggak yakin, padahal dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Itu karena kepribadiannya. Karena dia punya kepribadian yang dependen, karena dia punya kepribadian yang nggak yakin terhadap dirinya sendiri gitu loh. Dan itu otomatis sifatnya. Tapi ada juga kepribadian yang ini contoh ya, yang lempeng-lempeng aja, yang lempeng.com gitu, yang orangnya datar gitu ya. Orang mau datang ke lingkungan tuh mungkin bisa nyapa orang-orang. Ini enggak, kalau misalkan ditanya, ya jawabnya seperlunya. Lo apa kabar? Ya baik. Tapi mukanya datar. Kenapa bisa begitu? Karena kepribadiannya begitu. Karena dia otomatis untuk menjadi seperti itu. Ada juga orang yang ramah, yang semua orang disapa, yang kalau ngomong suaranya lantang, terus pengen selalu ingin menjadi pusat perhatian gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Kalau misalkan dia ada di satu lingkungan, mau dia kenal, mau enggak, dia akan bisa santai, dia bisa supel. Karena apa? Kepribadiannya seperti itu. Otomatisnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara kepribadian, pasti kita bicara otomatis. Otomatisnya seperti itu. Saya kasih contoh deh, contoh gini ya. Otak kita yang otomatis tuh gini. Pernah ya kalau saya dulu anak kos ya, saya anak kos dulu, dan yang namanya anak kos itu familiar dengan gorengan. Tahu gorengan kan ya, tukang gorengan ya. Ada cireng, ada singkong, ada kalau orang Bandung namanya sebutnya bala-bala. Ada cireng, singkong, bala-bala, ada gehu. Gehu tuh tahu isi. Ada apa lagi sih? Ubi, ada macam-macam lah, pokoknya ada macam-macam pilihannya. Kepribadian itu adalah begini, kalau kita senangnya cireng, walaupun ada banyak pilihan, yang kita ambil pasti cireng. Ya enggak? Kalau kita senangnya singkong, walaupun ada banyak pilihan, yang kita ambil singkong. Kepribadian itu seperti itu. Otomatis. Ada otomatisnya. Dalam situasi yang tertentu seperti ini, yang akan muncul adalah apa?
dalam lingkungan kelas, orang-orang yang pendiam dia akan diam, tidak akan tiba-tiba joget-joget. Orang yang selalu atraktif, orang yang selalu mencari perhatian orang, dia pasti mencari suara lantang atau dia menguasai panggung dan sebagainya. Ada orang yang jahil di mana-mana pun dia akan menjahilin orang gitu loh. Akan begitu gitu. Nah, itu kepribadian, itu otomatisnya gitu. Jadi apakah terkait dengan kalau misalkan ini bicara dengan apakah orang yang tidak mempunyai responsibility, yang memang artinya kepribadian seperti itu. Dan bukan berarti dia sama sekali tidak punya tanggung jawab ya. Untuk hal-hal tertentu mungkin dia iya, tapi hanya yang misalkan gini, contohnya gini, orang yang tidak punya rasa tanggung jawab itu orang yang memiliki sedikit antisosial, ada antisosialnya nih berarti nih. Orangnya ada sebodohan, ada bodoh amatnya gitu. Bodoh amat lah gimana nanti. Tapi ada hal-hal tertentu yang kalau misalkan itu sesuai dengan kepentingan dia jadi bisa kejar tuh. Dia bisa jadi seolah-olah dia bertanggung jawab. Padahal sebenarnya bukan bertanggung jawab, karena dia sebenarnya ada kepentingan dalam hal itu, gitu ya. Dan itu jadi apakah bisa disadarkan? Ya tentu bisa. Kita perlu intervensi. Tapi ini sudah mengarah kepada kepribadian, dan intervensi kepribadian itu agak panjang tuh, nggak bisa dalam waktu yang singkat aja. Kalau di literatur yang ada, bahkan orang yang jago sekalipun kayak bangsa Ehrenberg itu minimal butuh setahun buat intervensi kepribadian gitu. Minimal butuh waktu 1 tahun dengan sesi terapi yang intensif gitu ya. Minimal butuh waktu 1 tahun. Ya, karena apa? Karena Anda bayangkan, namanya kepribadian itu saya nih, misalkan saya usianya 30 sekian tahun. Saya sudah menjadi seperti ini selama 30 sekian tahun. Dan untuk mengubah, itu perlu kita ubah rangkaian jalanan komunikasi antara saraf di otaknya, itu artinya kita melawan dalam tanda petik memori yang sudah tertanam sekian puluh tahun itu. Dan itu butuh waktu gitu ya. Itu butuh waktu, dan itu bukan berarti tidak bisa, karena kita tidak perlu mengubah seluruh kepribadiannya, hanya intensitas yang kita kurangin agar dia tetap bisa berfungsi di lingkungan sosialnya gitu kira-kira. Gitu Man? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini waktu kita udah kali ya. Masih ada 5 menit lagi, masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi ya. Oke, baiknya gini aja ya. Kali gua ada closing aja kali ya. Biar enggak boleh. kebuang. Oke. Jadi begini, teman-teman semua, otak kita itu ada conscious, ada unconscious. Ini kita bicara mind ya. Kita tidak bicara conscious dan unconscious dalam pengertian kedokteran. Tidak berarti unconscious itu artinya pingsan, tidur, dan koma dan sebagainya. Tidak sadar, tidak seperti itu. Yang kita maksud adalah unconscious di sini adalah otomatis. Nah, otak otomatis ini memang secara natural otak tuh bekerja seperti itu ya. Semuanya ingin dibuatnya jadi simple, semuanya ingin dibuatnya jadi mudah. Karena otak kita tuh malas gitu ya. Tergantung bagaimana kita membentuk otak kita. Nah, karena otak ini ingin semuanya jadi simple, maka dia selalu mengulangi atau menduplikasi semua perilaku yang pernah dia lakukan sebelumnya. Makanya kita bisa prediksi, dan itu menjadi terbentuk menjadi seperti pola gitu. Nah, itu yang kita sebut juga jadi kepribadian nantinya. Nah, otak-otak yang otomatis ini, tadi sudah saya sampaikan, kita membutuhkan itu kok, utamanya dalam keterampilan, dalam kemahiran, hal-hal yang dibutuhkan secara prosedural gitu ya. Itu kita butuhkan. Makanya di prosedural memory itu semuanya dirangkai untuk menjadi otak otomatis. Otak otomatis tuh. Contohnya, kalau kita jadi atlet, kan kita melatihnya kayak bulu tangkis, kita melatihnya refleks tuh ya, refleks. Tapi refleksnya refleks yang terlatih. Atau kita jadi pemain bola deh, jadi kiper, nangkap. Itu kan kita latih sebenarnya bagaimana otak kita membangun komunikasi dengan otot-ototnya. Dan itu bisa menjadi otomatis tiba-tiba refleks. Itu otomatis. Kita butuh itu. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan emosi, yang ada pertimbangan emosinya gitu ya, ada misalkan menghadapi orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang dekat kita. Nah, itu otak otomatis itu tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Tetap harus direm, tetap harus dikontrol dengan namanya pertimbangan kembali. Dengan begitu kita mengaktifkan otak yang conscious, otak yang sadar, yang ada di bagian depan sini, the prefrontal cortex. Gitu. Nah, pada saat otak itu sudah kita selalu aktifkan, aktivasinya menjadi lebih mudah, nanti otomatisnya jadi otomatis yang baik, otomatis kita jadi lebih terkontrol gitu loh. Yang asalnya otomatis yang tidak terkontrol menjadi otomatis yang lebih terkontrol. Perubahan tuh seperti ini. Sekarang kita tidak sadar kita salah. Jadi otak otomatisnya udah kuat banget tuh. Contohnya apa? Orang yang merokok
tiba-tiba buang sampah sembarangan, tuh puntungnya dibuang begitu aja. Dia tahu nggak buang sampah tuh nggak boleh sembarangan? Tahu, tapi dia otomatis buang puntung rokoknya. Begitu kita kasih tahu, kita tingkatkan menjadi dia sadar dia salah. Kita tingkatkan lagi menjadi dia sadar sekarang dia mulai benar, sampai kita tingkatkan kembali menjadi dia tidak sadar sekarang dia udah benar. Contoh gimana? Begitu dia udah ngerokok, begitu dia mau matiin, mau buang, nggak ada tempat sampah. Matiin dulu, kita cari dulu tempat sampahnya, baru kita buang. Atau bungkus permen, atau apapun itu. Itu tahapan-tahapan perubahan, dan artinya dalam tanda petik, kita sebenarnya ingin menanamkan suatu otomatis yang baru, yang lebih baik. Itu perubahannya. Tapi tetap saja, kalaupun nanti itu berhubungan dengan emosi, nggak boleh kita biarkan begitu saja. Tetap kita perlu melihat kembali situasinya, tetap kita perlu pertimbangan kembali, karena ini sifatnya semuanya kontekstual, semuanya situasional. Tergantung tadi situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu. Itu paling teman-teman semua. Begitu, Mas Firman. Thank you, Ya, Mas Rey. dari saya, ya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Gitu. Monggo saya kembalikan ke Mas Firman. Ya, terima kasih Mas Rey atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut join sampai selesai. Mungkin kalau misalnya penjelasan Mas Rey agak cepat, nanti bisa ditonton lagi. Kita akan upload sesi ini nanti di YouTube. Mungkin nanti setelah bulan Oktober. Ya, terima kasih semuanya. Oke, Man. Biar nggak membuang waktu lagi, saya tutup. Terima kasih semuanya sekali lagi. Om Kus, terima kasih Om Kus. Makasih Om Kus sudah ikut join. Ya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Ya, makasih Om. Sama-sama Om. Saya tutup semuanya, bisa live. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.